Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah sepantasnya dan senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kembali berkumpul di masjid dan majelis insyaallah berbarakah ini dalam rangka tafakkur fiddin, upaya kita untuk berupaya memahami agama kita dengan lebih baik lagi sebagai bagian dari usaha kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan agar kita tidak gagal fokus bahwasanya tujuan kita belajar, tujuan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah taala, ad-dinu kulluhu khuluqun. Agama itu seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya adalah urusan akhlak. Ya, agama itu seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya adalah urusan akhlak. Faman zada fi khuluqihi zada fi dinihi. Itu artinya ketika seseorang itu semakin baik akhlaknya, berarti semakin baik pula agamanya. Ya, agama kita itu seluruhnya adalah akhlak. Tauhid itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ittiba itu akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Birrul walidain itu akhlak kita kepada orang tua. Husnul jiwar itu adalah akhlak kita kepada para tetangga dan begitu seterusnya. Agama ini, agama Allah Subhanahu wa taala, dari awalnya hingga akhirnya adalah urusan akhlak. Dan di sana ada dua istilah yang saling berdekatan. Kebanyakan orang menganggap keduanya maknanya sama, padahal tidak. Hanya saja antara keduanya memang ada keterkaitan, yaitu antara akhlak dengan adab. Ya, antara akhlak dengan adab. Akhlak itu ya itu merupakan bentuk jamak dari khuluq. Khuluq itu artinya perilaku. Ya, khuluq itu artinya perilaku. Dan akhlak itu bercabang dua. Sebagiannya terpuji, sebagiannya tercela. Sebagiannya baik dan sebagiannya buruk. Maka ada yang namanya akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji, dan ada akhlak yang al-madmumah, yang tercela. Suatu akhlak, suatu perilaku dari anak manusia yang dikatakan terpuji kalau dia berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak seorang
bukan hanya masalah tauhid, tetapi juga al-mahabbah, al-khasyah, al-muraqabah dan seterusnya. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, cabang-cabang dari adab yang mesti diperhatikan oleh seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Hanya saja ya adab-adab yang kita sebutkan tadi itu merupakan antar dari tauhid. Sejauh mana seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kesadaran dia itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bergantung kualitas tauhidnya. Karena sudah beberapa kali menyampaikan kepada antum mungkin agar seseorang itu ketika dia mempelajari tauhid, dia tidak berhenti pada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sudah sepatutnya dia juga mengkaji tauhid al-asma wa sifat agar dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, man kana billahi a'rab kana billahi aqrab. Orang yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan bertambah. Ketika kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyandang nama Al-Alim, yang Maha Mengetahui, dijelaskan oleh para ulama, farraq baina dzatihi wa 'ilmihi. Allah memiliki nama Al-Alim, artinya apa? Maha Mengetahui, memang begitu bahasa Indonesia. Jadi katakan oleh para ulama, farraq baina dzatihi wa 'ilmihi. Dibedakan, dipisahkan antara dzatnya dengan ilmunya. Dzatnya Allah Subhanahu wa taala itu meninggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Akan tetapi ilmunya meliputi seluruh makhluk. Atau bi kulli syai'in ilman. Allah dzatnya di mana? Di arsy, di atas seluruh makhluknya, tetapi ilmunya meliputi seluruh hamba-hambanya, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar agama tujuannya tadi untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak kita, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada sesama hambanya dari kalangan makhluk hidup maupun jamadat, benda-benda mati dan yang lainnya. Dan yang paling penting untuk kita perhatikan adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ada yang mengatakan dari dulu pembahasannya tauhid doang. Iya. Masalahnya kualitas tauhid kita sampai mana? Apakah kita mempelajari tauhid hanya sekedar agar kita tidak mendatangi dukun dan kuburan saja? Ya. Apa cuma itu saja? Karena banyak orang yang mengkaji kitab tauhid selesai berjilid-jilid ya. Mengkaji kitab tauhid selesai berjilid-jilid, pasang status jangan jadi budak dunia. Tapi dia sendiri masih mempertuhankan hawa nafsunya. Terus mana asar daripada tauhidnya? Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami juga di sini, ini juga sekedar mengingatkan bahwasanya hakikat dari ilmu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bi kathratir riwayah wa innamal ilmu al khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya maklumat. Ya, akan tetapi ilmu itu adalah al khasyah, rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya at-ta'rif bil ghayah, mendefinisikan sesuatu dengan tujuannya. Maknanya ilmu itu bukan sekedar mengumpulkan maklumat pengetahuan, akan tetapi tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, laisal ilmu bi kathratir riwayah wa innamal ilmu al khasyah.
Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya maklumat, akan tetapi ilmu itu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iktirari bihi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai ilmu, dan cukuplah tertipu merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sebuah kebodohan. Ya, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu, dan tertipu merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai sebuah kebodohan. Kenapa? Tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa wa taala ini merupakan sebab kebaikannya, perilakunya ya dalam kehidupan dunianya dan keselamatan dirinya nantinya di dalam kehidupan akhiratnya. Mujahid rahimahullah mengatakan, al-faqih man khafa Allah wa in qalla ilmuhu. Orang yang faqih, yang memahami agama dengan baik adalah man khafallaha wa in qala ilmuhu. Adalah orang yang takut kepada Allah meskipun ilmunya pas-pasan. Ya. Al-faqih, orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah meskipun ilmunya pas-pasan. Wal jahilu man asallaha wa in kathara ilmuhu. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, berani bermaksiat kepada Allah meskipun ilmunya banyak. Kenapa dia dikatakan jahil, bodoh? Ilmunya tidak ada manfaatnya. Ya, ilmunya tidak ada manfaatnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, ra'sul ilmi khasyatullah. Pokok daripada ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu tadi untuk memperbaiki adab, dan hakikat daripada ilmu itu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mungkin ya, ini adalah doa yang patut untuk kita perhatikan, adalah permintaan beliau agar diberi rasa khasyah, agar Allah memasukkan ke dalam hatinya itu rasa takut kepadanya. Allahumma inni as'aluka khasyataka bil ghaibi wasyahadah. Allahumma inni as'aluka Allahumma was'aluka khasyataka bil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta khasyah terhadapmu, aku meminta rasa takut kepadamu, bil ghaibi wasyahadah, baik ketika aku sedang sendirian maupun ketika aku berada di dalam keramaian. Iya, karena kebanyakan orang dan mungkin juga sebagian dari kita, wal iyadu billah, kalau dia lagi berada di dalam keramaian bersama dengan orang-orang yang saleh, mudah bagi dirinya untuk menampakkan kesolehannya. Tapi kalau dia sedang sendirian, di antara mereka ada yang berani nekat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi seorang nabi yang jelas beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling jauh dari perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau ingin memberikan contoh terbaik kepada umatnya agar mereka itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan doa ini, Allahumma was'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta rasa takut kepadamu baik ketika aku sedang sendirian maupun ketika aku berada di dalam keramaian. Ya. Ini nasihat untuk anak pribadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk antum dan antuna sekalian, bahwasannya kebiasaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sendirian di dalam kesepian itu merupakan bagian dari karakternya, sifatnya orang-orang munafik. Dan orang yang seperti ini keadaannya ketika berada di keramaian dia menampakkan kesalehan, tetapi kalau sendirian dia nekat berbuat maksiat, ini terancam akan digugurkan kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka itu bersembunyi dari manusia, padahal mereka tidak mampu bersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Nam wa huwa ma'ahum aina makan. Bersembunyi dari Allah sementara Allah kapan saja dan dalam keadaan bagaimana saja. Dan di sana ada hadis dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama bidha. Aku benar-benar mengetahui ada haji dan yang lain sebagainya. Tetapi apa kata Rasulullah? Faja'alahallahu azza wa jalla haba'an mansura. Tetapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal mereka yang sedemikian banyaknya itu seperti debu-debu yang berterbangan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marduda indallahi Subhanahu wa taala, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqala Thauban, maka Thauban bertanya, ya Rasulullah sibhum lana wa jallihum lana. Wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami, jelaskan tentang mereka kepada kami. Untuk apa? Alla nakuna minhum wa nahnu na'lamu, agar kami tidak seperti mereka sementara kami sudah mengetahui siapa mereka. Qal, maka Rasulullah mengatakan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innama amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Adapun mereka itu orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang sangat banyak tetapi kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ya, dari kulit-kulit kalian juga. Mereka tuh umatku sama seperti kalian. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu menghidupkan sebagian malam-malamnya untuk salat sebagaimana kalian menghidupkan malam-malam kalian. Kita aja enggak salat malam kan? Ya. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga menghidupkan sebagian malamnya sebagaimana kalian menghidupkan malam-malam kalian. Walakinnahum aqwamun. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Kalau mereka sedang sendirian, lepas dari penglihatan dan pendengaran manusia, mereka berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi makna dari kandungan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma was'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku meminta rasa takut kepadamu baik ketika aku sedang sendirian atau ketika aku sedang berada di dalam keramaian. Iya, kalau kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat khasyah ini, rasa takut ini, maka berarti Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan bagi kita jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Li'anna ra'sul khairi khasyatullahi. Karena pokok dari seluruh kebaikan adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berlindung dari 4 hal. Apa 4 hal itu? Bukan yang di akhir salat itu, ya, bukan fitnah yang 4 itu. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Agar kita tahu apa itu ilmu yang tidak bermanfaat, kita harus tahu dulu apa itu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu nafi? Yang sebagian kaum muslimin memintanya setiap pagi dan petang, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Padahal hadis yang menyebutkan doa ini disyariatkan untuk dibaca pagi dan petang itu dhaif. Ya. Yang benar doa ini memang disyariatkan tapi tidak terikat dengan waktu pagi dan petang.
Bahkan silakan antum berdoa dengan doa ini sebanyak-banyaknya, ya. Baik itu pada pagi hari, petang hari maupun selain daripada keduanya. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ma yukhadu minal kitabi was sunnah salafil ummah. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah apa yang diambil oleh seseorang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi ada ketentuannya ala fahmi salafil ummah, karena ada orang yang mengambil apa yang ada di Al-Qur'an dan apa yang ada di As-Sunnah tapi tidak dipahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Mereka pahami sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, kita sudah bahas dulu kenapa Al-Quran dan Al-Hadis itu harus dipahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah pernah dipahami dan diamalkan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, yaitu oleh suatu kaum yang mereka memahami dan mengamalkan Al-Quran langsung di bawah pengawasan Allah, bahkan langsung di bawah pengawasan Rasulullah, bahkan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Ma yu'khadhu minal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Apa yang diambil seseorang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Selesai sampai di situ? Tidak. Fa yusniru al-aqidata as-sahihah wal a'mala as-salihah wal akhlaqa al-karimah. Kemudian apa yang mereka ambil dan mereka pahami tadi sesuai dengan pemahaman salaful ummah tadi melahirkan akidah as-sahihah wal a'mal as-salihah wal akhlaq al-karimah, ya, al-karimah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, ya ikhwan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak melahirkan ketakwaan, ya, ilmu yang tidak melahirkan ketakwaan. Maka hati-hati kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, li'anna hunaka katsirun minan nasi la ya'rifuna al-farqa ay la yastati'una an yufarriq an yumajjid baina al-wasilah wal ghayah. Ada banyak manusia dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari sebagian penuntut ilmu, mereka itu tidak mengetahui mana wasilah dan mana ghayah, mana sarana dan mana tujuan. Ya, ini kacau kalau seperti ini beragama, tidak tahu mana wasilah, mana ghayah, mana sarana dan mana tujuan. Menuntut ilmu sarana atau tujuan? Sarana, ya ikhwah. Ya, menuntut ilmu itu sarana. Nah, maka berhati-hati ketika kita ilmu terus bertambah tapi ketakwaan tidak bertambah, rasa takut kepada Allah tidak bertambah, kesalehan tidak bertambah. Mungkin ada yang salah dengan niat kita di dalam menuntut ilmu. Mungkin ada yang salah dengan adab kita di dalam menuntut ilmu, atau mungkin karena kita terjerat, ya, terbelit-belit dengan dosa-dosa yang membuat kita sulit untuk mengamalkan apa yang sudah kita memahaminya. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, dan dari jiwa yang tidak dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la yashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, yang senantiasa rakus terhadap dunia, yang tidak memiliki sifat qanaah. Dan terakhir, wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang tidak diijabah, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 pintu kerugian seorang hamba ketika ilmunya tidak bermanfaat, ketika hatinya tidak khusyuk, ketika jiwanya liar, tidak pernah merasa puas, dan ketika doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari keempatnya. Ini artinya beliau juga ini merupakan bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk terbebas dari sebab-sebab kerugian. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kajian kita sebagaimana sudah disebutkan merupakan bagian dari upaya kita untuk lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya dengan lebih baik lagi, untuk memperbaiki kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca tulisan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yang berjudul Al-Inhiraf fil Hayah Al-Basyariyah, penyimpangan dalam kehidupan manusia. Maksudnya penyimpangan dari tujuan
kehidupan manusia, penyimpangan dari al-aqidah as-sahihah, penyimpangan manusia dari akidah at-tauhid. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah, ya, Syekh hafizahullah mengatakan khalaqallahu al-khalqa li'ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-khalqa. Al-khalqa itu masdar tapi maknanya maf'ul. Khalqa maksudnya al-makhluq. Karena masdar itu kadang-kadang didatangkan dengan makna maf'ul, seperti man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun, maknanya mardud, tertolak. Al-Qur'an dikatakan at-tanzil, maknanya al-munazzal, sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh mengatakan halaqallahul khalqa, berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk li'ibadatihi. Tujuannya adalah agar mereka beribadah kepadanya. Wa hayya lahum ma yu'inuhum 'alaiha min rizqihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba, itu tujuannya adalah agar mereka beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka sarana-sarana yang akan membantu mereka mewujudkan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari rizkinya. Jadi rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu statusnya adalah inventaris, sarana, ya, untuk kita mewujudkan ubudiyah kita, peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memalingkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya apa? Korupsi terhadap inventaris, terhadap sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibeli mobil dinas untuk berangkat ke kantor, dibawa dengan keluarga ke tempat tamasya. Korupsi kan? Khianat. Iya. Maka begitu juga ketika seorang hamba dia memanfaatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan untuk ubudiyah, bukan untuk mewujudkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah berkhianat dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 6. Qala ta'ala, apa dalilnya? Dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Coba kita perhatikan korelasi antara ucapan Syekh dengan dalil yang beliau bawakan. Di dalam ayat Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Sementara Syekh mengatakan Allah menciptakan seluruh makhluk, bukan cuma jin dan manusia. Seluruh makhluk siapapun itu, jin, manusia, malaikat, dan begitu juga zamadat, benda-benda mati, dari matahari, rembulan, langit, lautan, gunung-gunung dan sebagainya, semuanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala cuma menyebutkan jin dan manusia saja yang dia ciptakan untuk dengan tujuan untuk beribadah kepadanya? Kenapa? Karena hanya dua bangsa ini saja dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada atau yang keluar, yang sebagian mereka itu keluar dari tujuan penciptaannya. Cuma sebagian bangsa jin dan sebagian bangsa manusia yang keluar dari tujuan penciptaannya. Adapun malaikat, kemudian hewan-hewan, kemudian begitu juga zamadat, tidak ada yang keluar dari tujuan asal penciptaannya. Malaikat tidak ada yang berkhianat. Begitu juga dengan hewan-hewan, begitu juga dengan jamadat, benda-benda mati. Seluruhnya berada di atas fitrahnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keluar dari apa? Tujuan ini siapa? Sebagian dari bangsa jin dan manusia. Maka Allah Subhanahu cuma menyinggung dua golongan makhluknya ini saja tanpa menyinggung yang lainnya, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Padahal yang lainnya juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dua golongan makhluknya ini saja yang sebagian mereka keluar dari tujuan penciptaannya, yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsu bi fitriha idza turikat kanat muqirratan lillahi bil uluhiyati. Jiwa manusia seandainya dia dibiarkan begitu saja, tidak terpengaruh oleh lingkungannya, maka otomatis dia akan menetapkan bahwasannya sesembahannya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Seperti Nabi Ibrahim yang dibesarkan oleh ibunya di mana? Di goa, tidak terpengaruh dengan masyarakatnya ketika itu. Maka dia bisa mengenali siapa Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jiwa manusia itu asalnya kalau dibiarkan begitu saja, tidak terpengaruh dengan lingkungannya yang rusak, ya, maka dia akan menetapkan bahwasannya sesembahannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Muqirratan lillahi bil uluhiyah. Dia akan menetapkan bahwasannya sesembahannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Muhibbatan lillahi ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Dan dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa dan dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengibadahinya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini asal dari fitrah manusia, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fatauhidu markuzun fil fitrah. Jadi asalnya tauhid itu adalah sesuatu yang tertanam sangat kokoh di dalam hati-hati anak manusia. Asalnya hati manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, markuzun fil fitrah. Wa syirku tari'un dakhilun 'alaiha. Sementara syirik itu adalah makhluk asing yang menyusup ke dalam jiwa-jiwa anak manusia. Ya. Jadi asalnya jiwa manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu adalah benda asing, penyusup yang merusak fitrah anak manusia. Maka orang-orang yang tauhidnya lurus, memiliki pemahaman tauhid yang baik, begitu dia dihadapkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, dia akan bisa mengetahuinya dengan baik. Seperti antum misalnya kalau ada secuil daging yang terselip di sela-sela gigi, itu kan nggak nyaman kan? Kenapa nggak nyaman? Karena dia benda asing. Atau kalau kuman, virus itu masuk ke dalam tubuh, kan bikin nggak nyaman. Kenapa? Karena dia benda asing. Begitupun jiwa manusia yang suci dari kesyirikan, memahami tauhid dengan benar, kalau dia dihadapkan dengan kesyirikan dengan berbagai cabangnya, kekufuran dengan berbagai cabangnya, kemunafikan dengan berbagai cabangnya, ya, dia akan bisa mengenalinya. Dia akan sadar, aku terfitnah dengan riya, aku terfitnah dengan sum'ah dan yang semisalnya, ya. Jadi syirik itu adalah benda asing yang menyusup dan merusak fitrah anak manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu, ya, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Di mana tauhid itu adalah fitrah dari Allah, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah ini. Asalnya manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan di atas tauhid ini manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satu orang anak pun yang lahir kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di atas fitrah tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah dan lingkungannya lah yang membuat dia menjadi seorang Yahudi, atau menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang Majusi. Maka antum beruntung ketika antum dilahirkan dari keluarga Muslim, walaupun Islam keturunan, ya. Nah, walaupun Islam keturunan, setidaknya antum dilahirkan sebagai seorang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Muslim, meskipun keislaman itu bukan urusan warisan, ya. Nah, kemudian fal aslu fi bani Adam at-tauhid wa din al-Islam. Maka asalnya anak Adam itu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan dirinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahdi Adam alaihi salam wa man jaa ba'dahu dzurriyyatuhu, min ahdi Adam alaihi salam wa man jaa ba'dahu min dzurriyyatihi qurunan tawilan.
Nabi Adam itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak keturunannya untuk masa-masa yang sangat panjang tetap berada di atas agama tauhid. Naam. Qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu umat yang satu. Ya, anak Adam itu dulu adalah umat yang satu, agamanya satu, akidahnya satu, yaitu agama tauhid, akidah tauhid. Faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina. Ya, di sini ada kalimat yang terhapus. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lainnya, fakhtalafu, kemudian mereka berselisih pendapat tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpecah belah tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi diutusnya para nabi dan rasul itu setelah terjadi penyimpangan di dalam kehidupan anak manusia. Ya, setelah beberapa generasi sepeninggalan bapak mereka Adam alaihissalam. Wa awwalu mahadasa asyirku wal inkhirab an aqidati fi qaumi Nuhin alaihissalam. Pertama kali terjadi penyimpangan di dalam agama anak manusia. Penyimpangan dari agama tauhid ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jarak antara Adam dan antara Nabi Nuh dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Ada nabi lain di sana? Ada ya. Berapa orang kita tidak tahu, karena tidak semua nabi itu disebutkan namanya dan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari nabi-nabi yang disebutkan namanya, ya, yang oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama itu dikatakan bahwasanya dia berada antara Adam dengan Nuh adalah Nabi Syed dan Nabi Idris. Jadi dari nabi-nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu urutan yang keempat. Adam, kemudian Syed, dan kemudian Idris. Walaupun untuk Syed sendiri ada khilaf di antara para ulama, apakah dia seorang nabi atau sekedar wali Allah tapi bukan seorang nabi. Naam. Fakana huwa awwalu rasulin. Dan Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Ya, Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Apa dalilnya? Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sudah Isya ya. Dan kalau udah lewat Isya kayaknya kajiannya nggak kondusif kan. Ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, ya, kepadamu Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Ini dalil yang paling jelas bahwasanya rasul pertama dari kalangan anak manusia adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kana baina Adam wa Nuhin alaihi wassalam asyaratu qurunin kulluhum 'alal Islam. Jarak antara Adam sampai Nuh itu ada 10 generasi. Qurun itu kadang bermakna abad, kadang bermakna generasi. Tetapi yang maksud di sini adalah generasi. Kalau 10 generasi berarti berapa tahun? Kalau manusia zaman sekarang satu generasi ya kurang lebih 85 tahun kan. Tapi kalau orang-orang dahulu satu generasi kan lebih daripada itu ratusan tahun. Ya. Jadi jarak antara Adam dengan Nuh itu ada 10 generasi. Ya. Kalau dianggap satu generasinya berapa? 100 tahun berarti ada berapa tahun? 100 tahun berarti kalau 10 tahun 1000 tahun. Iya. Dan sampai masa 1000 tahun itu iblis belum berhasil, ya, sebelum zamannya Nabi Nuh, iblis itu belum berhasil memalingkan manusia dari tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum berhasil menyeret manusia di dalam kesyirikan, ya. Berarti kan sabar ya iblis ya. Berdakwah selama 10 generasi, 10.000 tahun jong enggak ada hasilnya. Nah, itulah kesabaran iblis. Kemudian wa kanat al-arabu ba'da dzalika 'ala dini Ibrahim.
Kemudian setelah itu, dahulu bangsa Arab itu sepeninggalan Nabi Ibrahim, mereka itu berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Ini ceritanya agak lompat ini ya. Ini sebenarnya kita mulai pembahasannya dari kisah daripada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah manusia yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, sebagai kekasih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat kekasih dari kalangan manusia kecuali dua orang saja. Yang pertama Ibrahim dan yang kedua adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita juga keturunan dari Ibrahim alaihi salatu wasallam. Itu artinya manusia yang paling mulia setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya adalah, ini agak panjang ya. Wa kana al-arabu, kita ringkas dulu. Wa kana al-arabu ba'da dzalika ala dini Ibrahim. Semeninggalan Nabi Ibrahim, pada pertemuan yang akan datang akan kita sebutkan kisah dari Nabi Ibrahim ya, sampai terjadinya perubahan agama penduduk Makkah dari agama tauhid menjadi agama berhala dengan kedatangan Bani Huza'ah. Hatta ja'a Amrun ibnu Luhai al-Huzai faghayyara dina Ibrahim wa jalabal asnam ila ardi al-Arabi. Sampai datangnya seorang laki-laki yang bernama Amr bin Luhai al-Huzai. Ini terkait dengan penjajahan kota Makkah oleh Bani Huza'ah dari negeri Yaman. Dialah yang pertama kali merubah agama penduduk Makkah dari agama tauhid menjadi agama berhala. Amr ibn Luhai inilah yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka di dalam peristiwa Mi'raj. Qad ra'aitu Amran ibn Luhai yajurru qasbahu finnar. Sungguh aku melihat Amr bin Luhai itu menyeret isi perutnya di dalam neraka. Ya, Amr bin Luhai ini yang pertama kali merubah agama penduduk Makkah dari agama Ibrahim, agama tauhid menjadi agama berhala. Ya, ini terkait dengan sejarah Makkah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah beliau dibakar oleh kaumnya dan tidak didapati yang beriman kepada beliau ketika itu kecuali beberapa orang saja, dia dan istrinya, siapa istrinya? Sarah itu pergi ke negeri Mesir ya, pergi ke negeri Mesir. Kemudian di sana istrinya diberi hadiah budak wanita yang bernama Hajar. Bahasa Indonesianya jadi Siti Hajar, gitu kan? Ya, dibawa pulang. Dan ketika itu Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa wanita yang bersamanya, beliau mengatakan ukhti, perempuan ini adalah saudariku. Dia tidak mengatakan kalau dia adalah istriku, karena kalau dikatakan istriku nanti akan dirampas oleh Firaun. Berarti Ibrahim berdosa atau tidak? Berdosa tidak? Beliau ketika datang dan menghadap Fir'aun, Raja Mesir ketika itu, ya ditanya siapa wanita yang bersamanya, dia mengatakan ukhti, ini saudariku. Dia tidak mengatakan zaujati. Beliau berdosa atau tidak? Ini namanya tauriyah ya ikhwan. Sama seperti ketika Nabi SAW beserta siapa? Abu Bakar As-Siddiq berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah. Di pertengahan jalan berjumpa dengan seseorang. Yang orang ini kenal dengan Abu Bakar tapi tidak kenal dengan Nabi. Untung ya, kenal dengan Abu Bakar tapi tidak kenal dengan Nabi. Kalau kenal dengan Nabi kan bisa dilaporkan kepada Quraisy, ya, Makkah ketika itu. Maka laki-laki tadi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man huwa? Siapa laki-laki yang bersamamu?" Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Al-hadi yahdinit thariq." Dia itu penunjuk jalan, yang menunjukiku jalan. Apa yang dipahami oleh orang tadi? Ya, kalau dia itu adalah seorang gayat ya, penunjuk jalan. Berarti Abu Bakar As-Siddiq berdusta? Tidak ya ikhwah. Ini namanya tauriyah. Tauriyah itu ketika sebuah kalimat memiliki dua makna. Makna yang pertama makna yang biasa dipakai, makna yang dekat. Yang kedua makna yang jauh. Ya, dia pakai makna yang jauh. Asal makna tauriyah itu begini. Kalau dahulu Nabi SAW hendak melakukan peperangan, negeri yang hendak diserang itu ada di utara Madinah. Beliau berangkat ke selatan dulu. Sampai di tengah perjalanan baru
baru berbalik arah. Kenapa? Banyak orang-orang munafik di Madinah. Itu namanya tauriyah. Maka Ibrahim dan juga Abu Bakar As-Siddiq tidak berdusta. Keduanya kalau dalam ilmu balaghah sedang tauriyah, menggunakan suatu kalimat tetapi dia pakai makna yang jauh yang jarang dipakai, bukan makna yang dekat. Nah, ini kita lanjutkan atau sudah? Sudah. Lanjut. Nah, kita sholat dulu aja lah ya. Nanti kita lanjutkan 15 menit atau azan kemudian lanjut suruh sholat. Hah? Gimana? Itu menjadi. Nah, tepat tuh.
Nah, kita lanjut sedikit. Jadi sesampainya di Mesir, Syarah itu diberi hadiah seorang budak wanita yang bernama Hajar. Dengan sebab inilah orang-orang Yahudi dan Nasrani merendahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan kaum muslimin. Kenapa? Nabi kalian keturunan budak. Ya, Nabi kalian keturunan budak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cucunya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istrinya yang kedua yaitu Hajar yang mantan budak. Ya, dengan sebab ini orang Yahudi dan Nasrani merendahkan kaum muslimin setelah sebelumnya merendahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau mereka merendahkan Hajar sebagai istri dari Ibrahim alaihissalam, berarti mereka juga merendahkan Ibrahim. Sementara Syarah juga istri dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagian mu'arrikhin, sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya sebenarnya sebenarnya Hajar itu aslinya adalah seorang bangsawan yang negerinya ditaklukkan oleh Fir'aun dan dia menjadi tawanan kemudian diperbudak. Lepas benar atau tidak bahwa beliau sebelumnya adalah bangsawan yang kemudian menjadi seorang budak, ini tidak penting. Karena budak dan orang merdeka itu tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya budak dengan orang merdeka itu hanya berbeda dari beberapa hukum fikih saja. Ya, kalau budak itu bisa dijual, bisa diwariskan, bisa dihibahkan, diatnya separuh, kesaksiannya juga dihitung separuh, dan seterusnya. Hanya dalam hukum muamalah saja. Budak ini agak mirip dengan barang. Bisa diperjualbelikan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan, kesaksiannya cuma separuh, ya diatnya juga cuma separuh, dan seterusnya. Adapun masalah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan antara yang merdeka dengan yang budak. Siapa yang lebih bertakwa di antara mereka, maka dialah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, setelah keduanya pulang, ya, Hajar dan siapa tadi, Sarah dan Ibrahim pulang lagi ke negeri Syam dengan membawa Hajar. Sesampainya di negeri Syam, berarti apa ini tadi, Hajar ini milik Ibrahim atau milik Sarah? Milik Sarah, ya, milik Sarah, bukan milik Ibrahim. Kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim untuk dimerdekakan dan diperistri. Ya, dari istri yang kedua ini pula ternyata Ibrahim pertama kali memiliki keturunan. Padahal ketika itu beliau usianya sudah sangat tua.
Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Iya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi aku ya anak keturunan Ismail dan Ishaq 'alal kibari, dalam keadaan aku sudah sangat renta. Nah, kemudian setelah beliau memiliki anaknya yang pertama, anak yang pertama Ismail dari Hajar ya, baru anaknya yang kedua dari istri pertamanya yaitu dari Sarah. Setelah lahir anak pertamanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengungsikan Ismail dan Ummu Ismail, ibunya yaitu Sarah Hajar, ke selatan negeri Sam. Di mana tepatnya? Di Makkah. Berapa jarak Makkah dengan negeri Syam? Jarak Makkah dengan Madinah 500 km. Itu jarak sekarang kan? Jarak sekarang yang kadang membelah gunung, kadang membelah lembah juga. Kalau jarak dahulu nggak mungkin seperti itu. Karena ada jalan-jalanan yang kita lihat itu tidak layak dilewati oleh untuk berjalan kaki atau berkuda. Nah, berarti jarak dahulu, zaman dahulu antara Makkah dan Madinah lebih daripada 500 km. Nah, kalau kita anggap jarak antara Madinah dan negeri Syam dengan Damaskus juga 500 km, seberapa jauh Ibrahim diperintah untuk mengungsikan anak dan istrinya? 1000 km. Dan dalam perjalanan ke selatan ini, Nabi Ibrahim beserta anak dan istrinya melewati kota Madinah dan melewati Dzul Hulaifah. Makanya kalau antum itu haji atau umrah, mikotnya dari mana? Kalau berangkat dari Madinah, mikotnya kan Dzul Hulaifah. Disunnahkan di sana untuk sholat 2 rakaat. Yang kebanyakan kaum muslimin menamainya sebagai sholat sunnah ihram, padahal tidak ada sholat sunnah ihram. Ya. Yang ada juga sholat sunnah 2 rakaat di lembah Aqi'. Karena Dzul Hulaifah itu bagian dari lembah Aqi' yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu Ibrahim singgah di situ dalam perjalanannya dari Syam ke Makkah. Maka kalau antum nanti haji atau umrah tapi tidak lewat Dzul Hulaifah, lewat Dzuhfa atau Yalamlam, tidak ada sholat 2 rakaat di miqat. Nah, jadi kemudian dalam perjalanannya ke Makkah, mereka melewati Dzul Hulaifah, yang kadang-kadang disebut juga oleh orang sekarang Bir Ali ya. Tetapi nama Bir Ali ini tidak disukai oleh ahlu sunnah. Kenapa? Nama Bir Ali ini berasal dari khurafatnya orang-orang Sufi dan Syiah yang mengatakan dahulu Ali bin Abi Thalib di sana pernah berkelahi dengan setan dan menang, maka diberi nama Bir Ali. Nama aslinya dan secara syariah adalah Dzul Hulaifah, berjarak kurang lebih 11 km dari Masjid Nabawi. Nah, tapi kalau sekarang bisa jadi 30 ya. Nah, karena ada jalurnya sendiri-sendiri. Kemudian dari Madinah atau dari Wadi Al-Aqi' ya, Dzul Hulaifah itu mereka masih harus ke selatan lagi kurang lebih zamannya. Nah, sesampainya di sana Nabi Ibrahim memancangkan tenda untuk anak istrinya, menyediakan sedikit buah-buahan dan sedikit air. Setelah itu ditinggalkan. Ya, setelah itu ditinggalkan. Thumma qafa Ibrahimu muntaliqan. Setelah Ibrahim memancangkan tenda untuk anak dan istrinya, menyiapkan untuk mereka sedikit buah-buahan dan sedikit minuman, ya, qafa Ibrahimu muntaliqan. Ibrahim berdiri beranjak meninggalkan keduanya, meninggalkan Ismail dan Ummu Ismail. Fatabi'athu Ummu Ismail. Aina? Fatabi'athu Ummu Ismail faqalat. Melihat Ibrahim itu mau pergi, Ummu Ismail, Hajar, itu mengikutinya dan mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi laisa fihi unasun wala syai'un." Wahai Ibrahim, kamu hendak pergi kemana? Meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusianya dan tidak ada apa-apanya. Ya, ini pertanyaan dari Hajar. Bingung juga dia kenapa suaminya meninggalkannya tanpa ada sepatah kata. Nah, kemudian faqalat lahu dzalika miraran. Karena Ibrahim diam saja, maka Ummu Ismail, Hajar, mengulangi pertanyaannya beberapa kali. Aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi laisa fihi unasun wala syai'un. Kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusianya dan tidak ada apa-apanya? Faja'alahu la yaltafitu ilaiha.
Tetapi ternyata Ibrahim tidak sanggup untuk menoleh melihat kepada keduanya, anak dan istrinya. Setelah itu faqalat, akhirnya Ummu Ismail, Hajar, bertanya kepada Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu berbuat seperti ini, meninggalkan kami di tempat ini? Apa kata Ibrahim? Naam, ya, iya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa reaksi dari Ummu Ismail, dari Hajar. Idan la yudayyi'una farajat. Kalau memang ini perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian setelah itu dia pun kembali kepada anaknya. Antum perhatikan itu, seorang wanita ditinggal dengan bayinya, ya, di tempat yang tidak ada manusianya, tidak ada tumbuhannya, hanya dengan dibekali sedikit air dan buah-buahan. Dia juga awalnya heran kenapa suaminya hendak pergi meninggalkan keduanya. Ditanya juga tidak jawab. Tapi ketika ditanya, Allahul ladzi amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu berbuat seperti ini, ya, kemudian Ibrahim mengatakan na'am. Apa kata Ummu Ismail? Idan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau antum yang ditinggal di tempat seperti itu, antum yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan? Ini menunjukkan kuatnya keimanan dari seorang Hajar, ya. Dia yakin karena ini perintah Allah, Allah tidak akan mungkin memudaratkan keduanya. Walaupun belum nampak bagaimana nanti ujung ceritanya setelah air dan buah-buahan ini habis, ya, sementara dia hanya seorang wanita dengan anak bayinya. Fantalaqa Ibrahimu alaihissalam, setelah itu Ibrahim benar-benar meninggalkan keduanya, meninggalkan Ismail dan Hajar. Hatta idza kana 'inda sayyinah haitsu la yarawnahu, hingga ketika Nabi Ibrahim itu sampai di sebuah jalan yang berbelok, sehingga dia pun tidak lagi kelihatan oleh istrinya. Istaqbala biwajhihi albaita, dia kemudian menghadapkan wajahnya ke al-bait. Apa itu al-bait? Apa itu al-bait? Ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Ka'bah sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah ada atau belum? Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Masih ingat? Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Karena kemudian nanti doa Nabi Ibrahim apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitika al-muharram. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian keturunanku di lembah, ya. Fi wadin min dzurriyyati biwadin, di sebuah lembah ghairi dzar'in, yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Ketika itu Ka'bah sudah ada atau belum? Belum ada. Tetapi Ibrahim mengatakan dia meninggalkan anak istrinya di samping rumahnya Allah. Dan di sini ketika Ibrahim itu sudah meninggalkan anak istrinya dan tidak terlihat lagi oleh istrinya, dia kemudian menghadap kepada rumahnya Allah, berarti Ka'bah. Ka'bahnya sudah ada belum? Belum ada. Terus apa maknanya? Atau siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Ka'bah itu, ya ikhwah, pertama kali dibangun oleh malaikat setelah selesainya penciptaan langit dan bumi. Kemudian Ka'bah ini runtuh dalam sebuah banjir besar. Sebagian ulama mengatakan yang meruntuhkannya adalah banjir pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan sampai sekarang Ka'bah itu kenyataannya berada pada lembahnya negeri Makkah, kan? Dan berada pada posisi yang paling rendah. Antum kalau lihat dari pintu pertama itu, pintu King Abdul Aziz itu, apa yang terlihat dari Ka'bah? Cuma 1/3 bagian atasnya, kan? Untuk sampai ke pelataran Ka'bah harus turun 4 kali. Itu memang dulu adalah aliran air. Dan Ka'bah yang pertama kali dibangun atas perintah Allah oleh para malaikat itu hancur pada banjir besar. Ya, di zaman Islam saja Ka'bah itu beberapa kali kebanjiran, kan? Zaman modernnya saja tidak kebanjiran lagi. Nah, jadi yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping tapak dari dari Ka'bah yang pertama kali dibangun inilah Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, hingga di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala setelah Ismail itu dewasa memerintahkan Ibrahim dan anaknya untuk kembali mendirikan
Ka'bah. Di tempat yang dahulu Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Kalau Ka'bah yang sekarang bangunan siapa? Bangunan Ibrahim. Yang tersisa dari bangunan Ibrahim itu Sadarwan. Sadarwan itu pondasi Ka'bah yang ada di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad yang nampak kasar itu. Ya kan ada nampak kasar batunya itu. Makanya yang disunnahkan untuk diusap itu cuma rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani, karena keduanya tegak di atas pondasi yang dahulu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Adapun yang lainnya itu sudah pugaran ya ikhwan. Ya, itu sudah pugaran. Nah, setelah Ibrahim itu melewati sebuah jalan berbelok dan dia tidak terlihat lagi oleh istrinya, kemudian dia menghadap ke rumah Allah, ke Ka'bah, ya. Walaupun Ka'bahnya waktu itu belum ada atau sudah tidak ada. Sumada bihaula idda'wat, kemudian dia berdoa dengan doa-doa berikut ini. Farafa ayadaihi faqal, beliau menengadahkan kedua tangannya dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku meninggalkan anak keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman, di sisi atau samping rumahmu yang dimuliakan. Inda baitikal muharram. Rabbana faj'al gimana? Inda baitikal faj'al afidatan minan nasi tahwi alaihi. Maka jadikanlah hati-hati anak manusia itu cenderung kepada keduanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sedikit lagi ya biar ceritanya nyambung. Dan Makkah sudah Anda sebutkan tadi adalah sebuah tempat yang tidak layak untuk dihidupi atau ditinggali anak manusia, karena memang dia hanyalah kumpulan dari gunung-gunung batu. Di antara gunung-gunung batu hanya ada lembah-lembah yang sempit yang tidak memiliki tanaman, ya, kecuali tanaman-tanaman semak yang berduri-duri. Makanya sampai sekarang di Makkah kan tidak ada bandara kan, tidak ada. Mau buat bandara di mana? Gunung batu itu mau diratakan, ya. Nah, bandaranya ikut Jeddah 40 km. Akan tetapi Makkah ini adalah tempat yang biasa dilewati oleh penduduk Yaman ketika mereka berangkat ke Syam, dan begitu pula kebalikannya. Dan di antara satu suku yang biasa melewati Makkah ini adalah suku Jurhum. Atau sebelum itu bisa disebutkan di sini bahwasanya orang Arab dulu udah pernah ceritakan itu terdiri dari 3 golongan kan. Yang pertama Arab Badi'ah, Arab yang sudah musnah, kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Thamud dan yang lainnya. Karena dahulu sebagian kaum itu apabila mereka bermaksiat kepada Allah, Allah hancurkan seluruhnya. Itu namanya Arab Badi'ah, Arab yang sudah musnah. Yang kedua adalah Arab Adnaniyah, Arab Yaman atau Arab Selatan, ya. Jadi orang Yaman itu adalah nenek moyangnya orang Arab. Ummul Arab, ya. Yaman itu disebut sebagai Ummul Arab. Baru yang ketiga adalah Arab Musta'arabah, orang Arab asli, Arab Yaman yang kemudian kecampuran suku yang lainnya, termasuk orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu ibunya orang Arab asli dari suku Jurhum, pendatang dari Yaman, sedangkan bapaknya siapa? Ismail yang datang dari Syam, dari negeri utara. Berarti Nabi kita Arab asli atau bukan? Arab Musta'arabah. Dan penduduk Saudi itu kebanyakannya adalah Arab Musta'arabah. Tetapi ada beberapa suku yang memang mereka itu bagian dari Arab Adnaniyah, Arab asli dari Yaman. Di antaranya adalah Banu Qahtan. Pernah dengar penulis Hisnul Muslim, Zikir Pagi Petang, Syekh Said Ibn Wahab Al-Qahtan. Ya, suku Qahtan itu Arab asli, bukan Arab Musta'arabah. Nah, ketika itu suku Jurhum itu biasa melintasi dataran Makkah, dan mereka tahu di Makkah itu tidak ada manusianya, tidak ada buah-buahannya, tidak ada pepohonannya, dan juga tidak ada sumber air. Tapi qadarullah ketika mereka melewati bagian yang tinggi dari dataran Makkah, mereka melihat ada burung merpati yang naik dan turun. Biasanya di gurun kalau ada burung merpati yang naik dan turun, di sana ada sumber air. Kebetulan ketika itu mereka sudah hampir kehabisan perbekalan airnya. Kemudian mereka mengutus beberapa orang untuk menuruni lembah Makkah. Sampailah keduanya rombongan ini bertemu dengan seorang perempuan dan anak bayinya yang memiliki sumber air. Sumber airnya juga barusan ada kan? Ya, dari
yang dibuat oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Hajar kehabisan perbekalan airnya. Dia mencari bantuan menuju bukit yang pertama, bukit Safa. Melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak ada manusia. Kemudian ke bukit Marwah, sampai di sana juga dia tidak melihat manusia. Saking paniknya dia bolak-balik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Makanya orang yang haji dan umrah juga dia sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Berapa jalan antara Safa dan Marwah? 400 meter kali 7, 2,8 kilo. Ya, makanya capek juga itu selesai sa'i itu. Nah, dan di dekat bukit Marwah itu dahulu ada tempat yang agak menurun. Ya, yang orang yang sa'i itu disyariatkan ketika melewati tempat yang agak menurun ini untuk ramal. Ramal itu mempercepat langkah tapi dengan jarak yang pendek-pendek. Lari-lari kecil bahasa kita, atau lari-lari anak bahasa Malaysianya. Nah, tapi sekarang semuanya udah datar, udah di marmer. Jadi untuk mengetahui mana lembah itu ada 2 lampu hijau. Nah, di antara 2 lampu hijau itulah jamaah laki-laki disyariatkan untuk ramal. Perempuan enggak, perempuan tetap berjalan seperti biasa. Nah, setelah mereka sampai di sana, ternyata di sana ada seorang perempuan dan anak laki-laki, dan mereka memiliki sumber air, yaitu sumur Zam-Zam. Itulah awal adanya kehidupan di Makkah. Itulah pengabulan dari doa Nabi Ibrahim, wa tahwi waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung kepada keduanya. Ya. Maka setelah itu orang-orang Zurhum tinggal di Makkah. Dan setelah dewasa Nabi Ibrahim menikah dengan wanita dari Banu Zurhum. Banu Zurhum orang Arab. Ismail bukan orang Arab. Keturunan mereka itu kemudian disebut sebagai Banu Ismail. Sampai di sini, sampai zaman ini penduduk asli Makkah itu ada 2 golongan. Yang pertama suku Zurhum yang datang dari mana tadi? Yaman. Yang kedua Bani Ismail. Keturunan dari Ismail dengan istrinya dari suku Zurhum. Nah, dan mereka itu hidup di atas agama tauhid, ya. Anak keturunan Ismail, Banu Ismail, dan orang-orang Jurhum, orang Arab asli yang penduduk asli Makkah ini, kedua kelompok ini sama-sama menganut agama tauhid, agamanya Ibrahim dan Ismail, qurunan tawilan, untuk masa-masa yang teramat panjang, sampai kemudian datanglah suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini juga dari Yaman, dipimpin oleh laki-laki yang bernama Amr bin Luhai. Ya. Kenapa mereka kemudian ditaklukkan dan dijajah oleh Bani Khuza'ah yang datang dari selatan? Disebabkan karena sudah terjadi dekadensi moral di kalangan masyarakat Makkah. Sudah banyak kerusakan di sana. Hanya saja serusak-rusaknya masyarakat Makkah ketika itu, mereka tidak ada berbuat kesyirikan. Kerusakan untuk masalah perzinahan, pembunuhan, penipuan dan yang semisalnya. Tetapi masalah akidah mereka di atas agama Ibrahim dan Ismail. Nah, ini di sini ada pelajaran, ya. Suatu bangsa, kendati pun bangsa tersebut adalah bangsa orang-orang beriman, kalau di sana sudah terjadi banyak kerusakan, sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada mereka bangsa yang lainnya. Mungkin dari kalangan orang-orang kafir, ya. Sampai di sini saja kajian kita. Jadi penduduk asli Makkah adalah Banu Zurhum dan Banu Ismail. Sampai keduanya ditaklukkan oleh suku Khuza'ah, ya. Dan esok pada kajian berikutnya insyaallah kita sebutkan, ya, awal terjadinya penyimpangan di kalangan penduduk Makkah akibat ulah dari Amr bin Luhai al-Khuzai yang disebut oleh Nabi, qad ra'aitu Amran ibn Luhai yajurru qasbahu finnar. Sungguh aku melihat Amr bin Luhai itu menyeret isi perutnya di dalam neraka. Akibat apa? Akibat dosa jariyah. Dia yang pertama kali merubah penduduk agama penduduk Makkah dari agama tauhid menjadi agama berhala. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, kalau ada yang dipertanyakan dipersilakan. Ya, Pak.
Iya. Iya, kalau Abdul Dzikri fa'lam, ketahuilah. Tapi kan ada ngomongnya sama orang banyak, kenapa fa'lam? Harusnya kan fa'lamu gitu ya. Ketahuilah oleh kalian, Abdul Dzikri la ilaha illallah. Seabdul seutama dzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ini benar. Tapi kalau kemudian ini dijadikan komando untuk membaca tahlil secara bersama-sama, ini tidak ada tuntunannya di dalam syariat, ya. Tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Nah. Saja ya. Nah, Tafiyul Qadar billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.